Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita percaya kita boleh ada sampai pada saat pagi hari ini. Semua hanya oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kami di tempat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk kita terus memuji Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang seperti kita hadapi saat ini, kita belum bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, namun kita terus bersama-sama meninggikan Tuhan dan kita terus berdoa kepada Tuhan agar keadaan ini dipulihkan, sehingga kita boleh bersama-sama kembali lagi di rumah Tuhan, di tempat ini, untuk kita bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengajak kita semua, baik yang ada di rumah-rumah saat ini, untuk kita bangkit berdiri, untuk kita memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Puji namamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan kami walaupun sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami percaya kami mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk itu kami tidak perlu khawatir Bapa. Untuk itu kami tidak perlu takut Tuhan, sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, di hari Minggu ini Tuhan, di pagi ini Tuhan, pagi yang indah, pagi yang cerah Tuhan, kami rindu untuk bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Baik kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, kami percaya kami semua akan mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemenangan Tuhan akan terjadi di tempat kami berada Tuhan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, kebebasan, kelepasan akan terjadi pada pagi hari ini Bapa. Kuasa Tuhan hadir memberkati setiap kami. Ini kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Dan biarlah kami berfokus hanya kepada Tuhan. Kami undang Engkau hadir Tuhan, memberkati setiap kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami siap lebih dalam lagi menyenangkan hati-Mu Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku Tuhan, kekuatanku dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini.
Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Yesus Tuhan, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu, amin. Sungguh besar Kau Allahku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Aku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di kemenangan besar, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat suara kita kepada Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Haleluya. Kelepasan terjadi, pemulihan Tuhan. Kau nyatakan, haleluya.
dipulihkan Tuhan, Kau lakukan. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Yesusku. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib, Yesusku dahsyat. Kami muliakan nama-Mu, kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Yesusku dahsyat, oh ajaib Tuhan. Haleluya, ku dipulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melawat setiap kami, menyucikan kami, menguduskan kami dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Kami dipulihkan Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Oh Yesus, Ku ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku bersyukur padamu. Engkau Allah yang luar biasa. Yesusku ajaib Tuhan. Engkaulah kekuatanku, perisai hidupku. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada kasih yang terindah selain kasih-Mu Yesus. Pengorbanan-Mu yang besar dalam hidup kami Bapa. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Karya-Mu indah dan terbesar dalam hidup kami Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, haleluya, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Pelayan selanjutnya kami serahkan kepada pendeta Aan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk hari ini di pagi yang Tuhan sediakan bagi kami bisa ada pada saat ini semua semata-mata hanya oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam ibadah online ini Tuhan, meskipun kami berbeda tempat, hamba-Mu ada di Ka'bah-Mu, di gereja ini, dan jemaat-jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing, tetapi ini tidak membatasi kuasa Roh Kudus-Mu untuk bekerja, untuk menjamah setiap hati, untuk menyembuhkan setiap penyakit, memulihkan yang terluka di dalam nama Yesus. Karena firman-Mu adalah terang bagi setiap langkah kaki kami. Firman-Mu yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kami Bapa. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka. Pada saat kami belajar bersama-sama dari tempat ini, kami berdoa, kami satukan iman, percaya kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Berilah kami sukacita pada saat kami sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Ya, suatu sukacita yang besar kalau pada saat ini, pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita dipisahkan dengan tempat yang berbeda, tapi kami yakin dan percaya sukacita yang daripada Roh Kudus itu bersifat kekal di dalam kehidupan kita. Nah, kita masih ada di dalam suasana Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau beberapa minggu lalu ya kita sudah mengadakan perjamuan kudus, meskipun kami hanya bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing ya, namun ini tidak membatasi kuasa Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara di rumah memperhatikan Alkitabnya masing-masing. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ya. Di dalam 1 Korintus ini berbicara tentang bagaimana kuasa dari perjamuan kudus. Nah, kalau kebenaran firman Tuhan di sini mengatakan pada saat kita melakukan sakramen perjamuan kudus, ini menjadi peringatan akan Tuhan. Apa artinya peringatan Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau berbicara tentang peringatan, setiap gereja, rata-rata tiap-tiap gereja, setiap denominasi gereja mengadakan perjamuan kudus itu 1 bulan 1 kali. Bahkan ada yang setiap minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan di setiap pertemuan hamba-hamba Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Tidak ada aturan yang mengatakan seminggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, 1 tahun 1 kali. Ya, tapi pada saat firman Tuhan mengatakan ini menjadi peringatan akan Dia. Apa yang kita peringati Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita memperingati kematiannya di kayu salib ya, melalui momen Paskah. Dia sudah mati bagi kita, menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Namun kadang-kadang penyakitnya orang Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian, dia suka lupa bahwa dia ini sudah ditebus, dia ini sudah diselamatkan. Dia sering lupa. Ya, kadang-kadang kuasa kegelapan itu, setan itu mengintimidasi kita sebagai orang percaya. Ya, dia adalah pendakwa. Kita kadang-kadang didakwa oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga kata firman Tuhan ya, kalau kita merasa tidak layak meminum cawan, ya, makan roti, ya, kita membuat diri kita berdosa. Nah, oleh karena itu kuasa-kuasa kegelapan berusaha untuk mendakwa kita. Ya, dia mengatakan kamu orang berdosa, padahal kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kamu tidak layak, padahal kita sudah dilayakkan. Kamu tidak benar, padahal kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu gereja-gereja yang membuat atau mengadakan sakramen perjamuan kudus, perjamuan Tuhan itu rata-rata 1 bulan sekali. Agar apa? Agar ini menjadi peringatan. Agar melalui sakramen ini ya, kita diingatkan bahwa kita telah ditebus, bahwa kita telah dibenarkan, kita telah dilayakkan. Ya, sehingga kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengintimidasi kita ya, itu tidak mempan terhadap iman percaya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada saat kita melakukan perjamuan Tuhan itu bukan sekedar rutinitas ya, tetapi melalui perjamuan Tuhan ini menjadi peringatan ya. Makanya tidak heran banyak mujizat terjadi pada saat melakukan perjamuan Tuhan. Ada penyakit yang disembuhkan, ada hati yang dipulihkan. Kenapa? Karena kita disadarkan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita disadarkan bahwa kita ini adalah orang yang berharga, manusia yang berharga di mata Tuhan. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Ya, oleh karena itu kuasa kegelapan, setan, iblis sudah tidak berhak lagi mengintimidasi kita, yang menjadi pendakwa bagi kita. Ya. Kadang-kadang orang percaya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat dia sakit, dia mengatakan, aduh dosa apa saya ini sampai saya sakit seperti ini. Ya. Karena apa? Karena kuasa kegelapan berusaha untuk mengintimidasi pikirannya, mendakwa dia, kamu berdosa makanya kamu sakit. Ya, kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ada anak-anak kita yang nakal, ya, dalam tanda kutip, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, aduh dosa apa saya waktu saya mengurus anak ini, kenapa dia pada saat besar seperti ini? Kita mulai didakwa, kita mulai dituduh oleh kuasa kegelapan. Kamu salah, padahal kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui darah yang mahal. Ya, pada saat kita berjalan-jalan di mana-mana, ya, kita mengalami eksiden. Aduh salah apa saya ini? Ya, selalu kuasa kegelapan menghantui kita, ya, membuat kita merasa bersalah. Padahal kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya. Ini yang menjadi perhatian oleh hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu setiap gereja mengatakan perjamuan Tuhan, ya, itu
biasanya 1 bulan 1 kali agar kita terus disadarkan. Kamu adalah orang yang kudus, kamu adalah orang yang dibenarkan, kamu adalah orang yang dilayakkan. Ya. Kadang-kadang pada saat kita mengangkat perjamuan Tuhan tuh, kuasa kegelapan berusaha mengintimidasi. Kamu tidak layak minum darah yang kudus. Kamu tidak layak untuk makan roti perjamuan yang kudus. Ya, kamu orang berdosa, masa lalumu gelap. Ya, di masa lalu kamu begitu jahat. Ini pola pikir, cara kerja kuasa kegelapan untuk merusak pola pikir orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Memutarbalikkan pikiran kita ke belakang. Ya, menuduh kita, kamu tidak layak, kamu tidak berhak. Kenapa kamu harus menjadi pelayan? Pelayan itu harus suci. Ya, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Tidak ada manusia yang benar, yang ada kita dibenarkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita dibenarkan oleh Tuhan, tidak ada yang benar. Kalau berbicara siapa yang layak untuk berdiri di altar ini, tidak ada yang layak, tetapi kita dilayakkan. Bahkan saya sendiri pun tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Tuhan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada saat kita menerima anggur sebagai tanda ini adalah darah Tuhan, dan roti sebagai tubuh Kristus, kita diingatkan kembali. Ya, kamu bukan orang yang biasa-biasa saja. Kamu adalah orang yang berharga bagi Tuhan. Ya, kamu itu seperti biji mata Tuhan. Ya, dosamu yang lalu-lalu, semerah apapun Tuhan sudah putihkan itu. Dia tidak ingat-ingat lagi. Kenapa kita masih ingat-ingat lagi dosa kita, sedangkan Tuhan sudah melupakan dosa kita? Ya. Oleh karena itu jangan mau diintimidasi oleh kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kalau ada sakramen di gereja mana saja, siapapun yang menonton video ini dari gereja apapun saudara, ya, pada saat ada sakramen di gereja, ya, ambil bagian. Ya. Kadang-kadang pada saat kita sudah mengangkat cawan kita, ya, mulai kita diintimidasi, kamu tidak layak. Ya. Kamu tadi di rumah seperti ini. Ya, kamu tadi marah, kamu emosi seperti ini, kamu tidak layak. Letakkan perjamuan itu. Ya, jangan minum. Padahal kita itu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya. Pada saat itu kita dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa dari perjamuan Tuhan kita diingatkan kembali. Oleh karena itu Roh Kudus memberikan kita sukacita. Pada saat kita sudah kembali mengingat, yang menjadi peringatan akan Tuhan, Tuhan memberikan kita sukacita yang melimpah. Sehingga melalui perjamuan Tuhan ada mujizat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizatnya apa? Penyakit bisa disembuhkan. Kenapa? Sukacita yang meluap, melimpah. Anggur itu berbicara tentang sukacita. Ya. Anggur berbicara tentang sukacita. Ya. Pada saat kita mengalami intimidasi dari kuasa kegelapan, kita kehilangan sukacita, Tuhan pulihkan. Melalui apa? Anggur yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada saat kita lemah, pada saat kita mulai kehilangan harapan, kita memperoleh harapan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa harapan itu sungguh ada, masa depan itu sungguh ada bagi kita yang percaya kepada Dia. Itu yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui setiap momen perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ingat kembali akan kematiannya di kayu salib. Begitu besar pengorbanannya. Ya, dengan darah yang sangat mahal. Ya. Orang kalau namanya cinta itu pasti dengan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan seseorang, maka semakin cinta dia sama orang yang dia korbankan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau kita berkorban untuk orang lain, berarti kita itu sayang, kita cinta kepada orang lain. Ya. Tidak ada cinta seperti cintanya Tuhan kepada kita. Sampai mati di kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Sampai mati disiksa, Dia tahu bahwa Dia akan mati. Tapi Dia mau mengambil itu, Dia memilih untuk disalib. Karena Dia cinta dengan kita. Ya, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan tidak membenci kita. Jadi jangan biarkan kuasa kegelapan mengintimidasi kita. Kita tersandung, aduh salah apa saya ini? Tuhan sudah menghukum saya. Sifat Tuhan bukan seperti itu. Ya, sifat Tuhan tidak mendakwa kita, hanya iblis yang mendakwa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Wah, ini saya menerima balasan dari Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kita sakit kita katakan, wah ini penyakit daripada Tuhan karena saya sudah berdosa. Tidak. Ya. Tuhan
Cara kerja Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Namun biarlah melalui momen Paskah ini, ya, masih dalam suasana Paskah, kita diingatkan kembali pengorbanan yang begitu mahal. Ya. Jangan biarkan kuasa kegelapan mengintimidasi kita. Apalagi bangsa kita saat ini ya, sedang dilanda dengan musibah, ya, dengan sakit penyakit yang begitu menggentarkan banyak orang. Kadang-kadang kita berpikir, dosa apa bangsa Indonesia? Ya. Dosa apa kami? Dosa apa pemimpin-pemimpin kami? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Semua ini terjadi agar kuasa Tuhan dinyatakan atas dunia ini. Ya. Jadi jangan saling menuduh, dia dosa apa? Dia dosa apa? Semua ini terjadi agar kuasa Tuhan dinyatakan. Agar mujizat Tuhan dinyatakan. Apakah kita masih bertahan mengikut jalan Tuhan atau tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari pandang kepada Tuhan. Pandang kepada salib Kristus. Kita dibenarkan. Kita layak menerima perjamuan Tuhan. Kita layak minum anggur. Kita layak makan roti tubuh Kristus. Karena kita semua sudah dibenarkan. Kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kuasa kegelapan tidak berhak untuk mengintimidasi kita. Tidak panjang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita ada di rumah masing-masing, kalau pada saat ini ada kuasa kegelapan yang mengintimidasi kita, melalui darah Yesus, apapun dosa kita di masa lalu, kita sudah ditebus. Itu semua sudah selesai di kayu salib. Tidak ada lagi dosa-dosa yang Tuhan mau ingat-ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu semua sudah selesai di kayu salib. Ya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, itu bukan penghukuman daripada Tuhan. Itu agar kuasa Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala hal, jangan mengeluh. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, mengucap syukur dalam segala hal. Mari di tempat saudara masing-masing di rumah, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang singkat yang datang kepada kami pada pagi hari ini. Meskipun hamba terbatas sebagai manusia Tuhan, kami dipisahkan dengan jarak. Namun ini tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja bagi kami. Kuasa-Mu yang luar biasa akan menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada. Seberapa telinga yang mendengar ibadah online firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar Bapa, yang mulai ragu akan Tuhan, Tuhan pertetapkan iman percaya kami Bapa. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, yang pada saat ini kalau Tuhan izinkan mengalami serangan sakit penyakit yang begitu luar biasa membuat bangsa kami tergoncang Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya ini bukan penghukuman Tuhan atas bangsa kami, tetapi peristiwa ini terjadi agar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Ajar kami menjadi pendoa-pendoa Bapa, ajar kami menjadi teladan, karena kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami berdoa bagi setiap tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, tenaga-tenaga medis yang lain Bapa. Tuhan tolong mereka, Tuhan jaga mereka, berikan mereka sukacita, kesanggupan, kesehatan, lindungi mereka, pagari mereka Bapa. Baik itu orang Kristen maupun yang bukan Tuhan, Tuhan lindungi mereka Bapa. Karena perjuangan mereka Tuhan perhitungkan segala sesuatunya Bapa. Segera lalukan sakit penyakit ini dari bangsa kami Tuhan. Setiap pasien-pasien positif Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan perekonomian bangsa kami Bapa. Orang-orang yang kelaparan di luar saat ini Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Kami butuhkan belas kasihan Tuhan pada saat ini Tuhan, jamah bangsa kami, jamah dunia ini Bapa. Biarlah suasana sorga turun atas bangsa kami Indonesia.
hingga bangsa kami dipulihkan. Pemerintahan kami Indonesia mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang bekerja, anggota-anggota dewan, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga RT. Tuhan tolong berikan mereka hikmat untuk dapat mengatur bagaimana jalannya bangsa ini ke depannya Tuhan. Untuk menghadapi sakit penyakit yang membuat dunia tergoncang pada saat ini Bapak. Tapi kami yakin ini tidak menggoncangkan iman kami, karena kami sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, inilah kebenaran firman-Mu yang singkat. Tuhan berkati Bapak, berikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu malam pengumuman, kita tetap berdoa bagi bangsa kita. Kita dukung agar rantai penyebaran dari virus Corona COVID-19 ini dapat terhenti. Ya, kita tetap bersabar. Ya, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita dalam kita mengerjakan Tuhan. Pengumuman bagi kita, kegiatan sepekan ya kita tiadakan untuk sementara waktu, namun tetap adakan persekutuan di rumah masing-masing. Tetap adakan berdoa bersama keluarga. Ya. Jangan kita lalai dari persekutuan, dari doa bersama. Tetap membaca kebenaran firman Tuhan, jaga persekutuan kita. Kita akan menunggu pengumuman dari pemerintah bagaimana kondisi wilayah kita, daerah kita, kota kita. Seandainya pemerintah sudah mengatakan kita sudah aman atau sudah boleh untuk beribadah, ya kita akan kembali dengan rutinitas kita, ibadah kita seperti biasanya, agar kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Dukung pembangunan kita yang pada saat ini sementara terhenti ya karena pengaruh virus dan sebagainya. Namun kita tetap berdoa agar dana-dana yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Masih banyak BB yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pembangunan yang ada di tempat ini. Namun kita yakin Tuhan akan mencukupkan semuanya. Puji nama Tuhan. Ini pengumuman yang dapat kami sampaikan dan kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati setiap kehidupan kita. Saya percaya kita semua diberkati, kita semua dilawat Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah kita terima, kita dengarkan, bertumbuh di setiap tanah hati kita yang baik, menghasilkan buah-buah yang baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya jemput kita kembali, baik yang di rumah masing-masing saat ini, berdiri bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan kita akan menyanyikan satu pujian. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku
doa penutup dan doa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, tiba saatnya kami ada di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan Bapa. Biarlah ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang ada di rumah juga Tuhan memberkati. Setiap telinga yang mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati Bapa. Biarlah setiap orang yang menonton video ini Tuhan memberkati, berkati bangsa kami, berkati provinsi kami, berkati kota kami Tuhan, berkati gereja kami Tuhan. Tuhan berkati semua gereja-gereja, setiap denominasi gereja, gereja Katolik, gereja Protestan, Karismatik, Pantekosta, gereja Ortodoks. Tuhan jadikan kami satu dalam kami melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Jangan biarkan ada tembok-tembok pemisah bagi kami Tuhan, karena kami adalah satu kesatuan tubuh Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah virus yang menyerang muka bumi ini Tuhan, halaukan itu semua Tuhan, agar kemuliaan Tuhan nyata di dalam dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, setiap usaha-usaha jemaat-jemaat-Mu Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, jadikan mereka anak-anak yang kuat, anak-anak yang perkasa di dalam Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bertalenta penuh urapan daripada Tuhan Bapak. Demikian juga anak-anak remaja dan pemuda dalam masa muda mereka, Tuhan senantiasa memakai mereka secara luar biasa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Demikian juga yang bekerja Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami selama itu berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan semua itu berhasil, agar kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Yesus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus mulai dari hari ini, besok, hingga Tuhan datang pada kali yang kedua di hari Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga sukacita yang ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, shalom.